Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrutul Ariko Ula. Saya berasal dari Program Studi Agroekoteknologi kelas C dengan NIM 1903 111000082. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah manajemen sumber daya lahan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang acara 1, yaitu erosi yang diperbolehkan atau yang disingkat dengan EDP. Di Indonesia, masalah erosi merupakan masalah nasional karena dampak dari kejadian erosi dapat menimbulkan bermacam-macam kerugian. Misalnya di sektor pertanian, ini dapat menurunkan produktivitas lahan. Sementara di bidang kesehatan adalah terjadinya banjir, khususnya di perumahan penduduk yang dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit. Untuk erosi sendiri memiliki definisi, yaitu suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan juga kualitas lingkungan hidup. Permukaan kulit bumi akan selalu mengalami proses erosi. Di suatu tempat akan terjadi pengikisan, sementara di tempat lainnya akan terjadi penimbunan, sehingga bentuknya akan selalu berubah sepanjang masa. Peristiwa ini terjadi secara alamiah dan berlangsung secara lambat, sehingga akibat yang ditimbulkan baru muncul setelah berpuluh bahkan beratus tahun kemudian. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu erosi yang diperbolehkan. Erosi yang diperbolehkan atau yang disingkat dengan EDP sendiri memiliki definisi, yaitu jumlah tanah yang hilang yang diperbolehkan per tahun agar produktivitas lahan tidak berkurang sehingga tanah tetap produktif secara lestari. Salah satu metode untuk mengukur EDP menurut Hammer pada tahun 1981 yaitu dengan memperhitungkan ketebalan tanah minimum dan jangka waktu penggunaan lahan yang diinginkan. Kedalaman efektif ini menunjukkan kedalaman di mana perakaran tanaman masih bisa masuk ke dalam tanah. Kedalaman tersebut umumnya dibatasi oleh suatu lapisan penghambat, misalnya batu keras, padas atau lapisan lain yang mengganggu atau menghambat perkembangan perakaran. Untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum acara erosi yang diperbolehkan, yaitu ada bor, meteran, modul praktikum, alat tulis, dan alat pendukung lainnya. Sedangkan untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu menentukan tempat pengamatan, yang kedua mengebor tanah sampai menemukan lapisan tidak tembus akar, lapisan kedap air, kerikil, batuan, dan sebagainya. Yang ketiga, mengukur kedalaman efektif tanah tersebut. Yang keempat, menentukan subordo tanah sesuai dengan klasifikasi USDA dan nilai faktor kedalamannya. Dan yang kelima yaitu menghitung EDP dengan nilai BI 1,2 kg per desimeter kubik. Untuk yang selanjutnya adalah cara menghitung erosi yang diperbolehkan menggunakan metode ketebalan tanah, yaitu menggunakan rumus DE dikali dengan FD dikali dengan BI dikali dengan 10 dan dibagi T. Dengan keterangan DE adalah kedalaman efektif tanah dengan satuan milimeter, FD adalah faktor kedalaman tanah, BI adalah bobot isi tanah dengan satuan gram per cm kubik, dan T adalah umur gunah tanah yang sudah ditentukan, yaitu 300 tahun. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada layar, ini terdapat dua tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel faktor kedalaman 30 subordo tanah, dan tabel yang kedua merupakan tabel ordo tanah. Kita memasuki cara menghitung erosi yang diperbolehkan. Bisa dilihat pada perhitungan 1, diketahui kedalaman efektif tanah atau DE yaitu 108 cm yang diubah menjadi mm dan didapatkan hasil 1080 mm. Untuk faktor kedalaman tanah atau FD yaitu didapatkan 1 astert. Data ini dipilih astert karena tempat yang dipilih untuk diidentifikasi memiliki jenis ordo tanah vertisol atau disingkat dengan EARTH. Tanah vertisol ini diidentifikasi dengan kondisi tanah yang dapat berubah tergantung musim. Jika musim kemarau akan pecah-pecah, sedangkan pada musim hujan akan menyatu. Setelah itu diidentifikasi jenis kelas regim kelembapan tanah. Di sini
diidentifikasikan dengan ustik atau disingkat dengan US karena ciri-cirinya sama seperti iklim di Indonesia, yaitu ustik atau us dijumpai pada daerah tropis dan subtropis dengan musim kering lebih dari 90 hari, tetapi tidak melebihi 180 hari kumulatif. Kandungan air terbatas, tetapi masih tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Untuk yang selanjutnya yaitu bobot isi tanah atau BI diketahui 1,2 gram per cm kubik. Selanjutnya yaitu umur guna tanah atau T, yaitu 300 tahun. Di sini yang ditanya adalah erosi yang diperbolehkan, sehingga kita menggunakan rumus yang telah saya jabarkan tadi, yaitu DE dikali FD dikali BI dikali 10 per T. Kita masukkan data-data yang telah didapatkan 1080 dikali 1 dikali 1,2 dikali 10 per 300, sehingga didapatkan nilai EDP adalah 43,2 mm per tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan kedua. Perhitungan kedua ini cara menghitungnya sama dengan perhitungan yang pertama. Diketahui DE 120 cm yang diubah menjadi 1200 mm dan FD 1 aster, BI 1,2 gram per cm kubik dan T 300 tahun. Untuk menjawabnya yaitu sama dengan menggunakan rumus EDP, sehingga didapatkan nilai akhir yaitu 48 mm per tahun. Cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai acara 1 yaitu erosi yang diperbolehkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.